kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya Edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan. Kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Halo, selamat siang pemirsa. Di hari Minggu ini, Newsline edisi spesial debat Capres 2024 kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Eva Wondo. Dan saya Jason Sambo, tentunya Eva dan juga pemirsa. Selama 1,5 jam ke depan kami akan mengulas jelang debat yang kali ini bertemakan ada pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Betul. Dan dalam Newsline spesial debat Capres kali ini sudah ada dua pengamat. Ada Al-Araf, pengamat militer dan pertahanan, serta Arvin Sudirman, pengamat hubungan internasional yang merupakan Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Selamat siang Mas Al-Araf, Mas Arvin, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah. Sudah tidak sabar ya menyaksikan nanti debat ketiga malam nanti ya? Betul, dan pastinya kita nanti akan minta insight-insightnya juga dari para pengamat seperti apa terkait dengan tema debat. Dan selain itu juga kami menghadirkan 3 narasumber dari tim ses masing-masing capres, Eva. Iya. Yang pertama ini ada Billy David Nero Tumilena, jubir muda Timnas Amin. Halo, selamat sore Mas David. Luar biasa senyumnya semerengah sekali ya. Dan juga ada dari TKN, ada TKN Prabowo Gibran, ada Astrio Felijen. Halo Mas Astrio, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik Mas Jason. Wah, nih, langsung juga yakin sekali begitu ya. Apakah yakin dengan capresnya nanti malam? We'll see. Dan untuk kita juga ada dari TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Khairul Anam. Halo, selamat sore Mas Khairul Anam. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya sudah sumringah semua, tapi kita tanyakan dulu, sudah siap belum nanti debat ketiga malam hari nanti, Mas Billy? Kalau dari 01 100% Pak Anies Baswedan siap. 100% nih, sudah siap Jason? Saya yakin apa kira-kira? Ya kalau 100% kan berarti nggak ada celah untuk kita nggak siap. Gitu ya? Semua subtema yang akan dibahas, dari jauh-jauh hari kita sudah menyatakan kesiapan, dan dari seminggu ini intens untuk persiapan debat ketiga kali ini. Termasuk juga mendengar masukan dari sejumlah pihak ya? Betul, tentu. Selain berdialog dengan pihak eksternal, secara internal juga kami aktif berdiskusi dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait dalam Timnas, dan jadi saya rasa ya kita patut tunggu debat nanti malam. Oke, persiapannya sangat terstruktur begitu ya, sampai minta pendapat dari para pakar. Kalau dari Mas Astrio sendiri, ini kan tema yang bisa dikatakan melekat sekali dengan capres Anda, Prabowo Subianto, pertahanan keamanan. Apakah persiapannya juga sama, sebegitu advance-nya, atau justru menghadapi malam ini justru lebih santai karena memang sudah sehari-hari menghadapi isu pertahanan dan keamanan? Tentu saja persiapan disiapkan oleh Pak Prabowo juga dengan matang. Cuman membedakan adalah Pak Prabowo memang kesehariannya sebagai Menteri Pertahanan, sebagai kita ketahui sehari-hari masih menjalankan tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Jadi persiapannya sudah dimulai bahkan sudah sejak jauh-jauh hari. Karena ini merupakan pekerjaan sehari-hari beliau. Persiapannya seperti apa sih? Kalau Tentu sudah jauh-jauh saja hari? on a daily basis setiap hari Pak Prabowo juga selalu mendapatkan masukan-masukan, data-data terkait perkembangan-perkembangan terkini terkait situasi geopolitik baik kawasan maupun secara global, sehingga ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo setiap harinya. Oke, jadi nggak leha-leha juga sebenarnya ya, Tentu walaupun udah Menteri Pertahanan dan melaksanakan fungsi tugasnya, tapi tetap persiapannya juga harus matang. Betul. Kalau Mas Khairul Anam, Mas, persiapan dari Pak Ganjar gimana nih untuk nanti malam? Dengar-dengar bahkan dengar ini juga pendapat dari teman-teman di Komisi 1 DPR RI. Iya, persiapannya sudah 100% ya. Karena di kami juga ada Panglima TNI, mantan Panglima TNI Pak Andika, terus ada Wakapolri, ya. Soal pertahanan keamanan beliau berdua yang berdiskusi cukup intens. Di samping itu soal hubungan luar negeri ada beberapa praktisi juga, terus
dalam konteks diplomasi juga kami mendengarkan suara masyarakat, terutama misalnya teman-teman WNI kita yang bekerja di luar negeri, TKI dan sebagainya. Ya, di kami juga ada tim HAM-nya dalam konteks hubungan global, ya, diplomasi dan sebagainya, termasuk juga saya, karena saya mantan komisioner Komnas HAM, tahu persis bagaimana dinamika internasional dalam konteks hak asasi manusia dan prasyaratnya apa. Termasuk juga melihat dalam konteks ASEAN, dalam konteks OKI, gitu. Jadi kita mempersiapkan Pak Ganjar sebagai panglima tertinggi nantinya dalam konteks TNI, ya. Dia bertanggung jawab dalam konteks kebijakan. Nah, konstruksi itu yang sedang dalam beberapa kali diskusi itu yang kita dalami gitu, sampai detail-detail begitu, sehingga memang sebagai satu proyeksi presiden yang nantinya sebagai panglima tertinggi ngambil kebijakan, sehingga kebijakan yang bermanfaat bagi pertahanan kita juga termasuk bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Jadi ketiga capres sudah siap semua ya, Jason dan juga pemirsa. Tetapi kita pengen tahu juga ya, karena kan isu soal pertahanan, keamanan, kemudian hubungan internasional dan juga geopolitik ya. Isu apa sih sebenarnya yang paling dinanti oleh publik, Mas Al-Araf? Ya, isu pertahanan keamanan itu kan isu public goods, barang publik. Jadi publik berkepentingan dalam konteks melihat tentang bagaimana negara atau kandidat melihat gagasan untuk menjaga kedaulatan negara, gagasan dalam membangun relasi hubungan internasional, gagasan dalam memastikan terciptanya human security atau keamanan insani, keamanan manusia, gagasan tentang bagaimana melakukan transformasi pertahanan, yang tujuannya adalah memastikan rasa aman. Jadi diskusi pertahanan keamanan itu pada akhirnya tujuannya bagaimana memastikan rasa aman. Rasa aman siapa? Bukan hanya rasa aman rezim, bukan hanya rasa aman kedaulatan negara, tapi juga rasa aman manusia yang ada di dalam negara itu sendiri. Itu yang disebut dengan human security itu. Nah, kita selama ini terbatas diskursus rasa amannya selesai hanya seolah-olah pertahanan keamanan itu hanya wilayah teritorial. Padahal manusianya juga harus dilindungi. Manusianya harus dijaga dari tidak terbebas dari intimidasi, terbebas dari kekerasan. Itu menjadi penting. Baik. Nah, itu yang disebut dengan gagasan human security yang UNDP sudah kemukakan sejak tahun 1994. Cuman di Indonesia ini masih sesuatu yang baru, Mas. Oke, Mas Al-Araf, tapi kan itu kalau kita berbicara bigger picture-nya begitu ya, menciptakan rasa aman tidak hanya soal batas negara dan pertahanan negaranya, tapi juga manusianya. Betul. Tapi kalau secara spesifik isu-isu pertahanan keamanan yang saat ini memang layak disoroti dan nampaknya harus disuarakan, digagaskan ke masyarakat oleh para capres, nih isu-isu apa kira-kira terkait pertahanan secara spesifik? Standar biasanya hampir setiap debat diskusi pertama soal modernisasi alutsista ya, tentang transformasi pertahanan. Yang kedua diskusinya tentang transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketiga adalah bagaimana terkait dengan proses reformasi TNI itu sendiri ataupun reformasi Polri, itu menjadi satu tema juga ya. Yang sering kita sebut sebagai reformasi sektor keamanan, yang tujuannya adalah menciptakan tentara Polri yang profesional gitu. Nah, yang berikutnya adalah diskusi tentang bagaimana isu terkait dengan industri pertahanan dalam negeri, itu juga menjadi topik yang seringkali dikemukakan dalam perdebatan-perdebatan. Terus juga tentang anggaran pertahanan, ini yang lagi hot ya kan. Anggaran naik turun kayak kita naik tangga aja naik turun ya. Saya nggak tahu juga ukurannya naik turun itu apa gitu. Tapi nanti kita bisa diskusikan deh, saya bisa jelaskan kenapa kok dinamika anggarannya selama 5 tahun ini naik turun ya? Naik turun tidak jelas dan akhirnya bisa naik tinggi sekali gitu kan di akhir 2023-2024 ini kan. Nggak tahu juga saya mau apa nih setinggi itu. Gitu. Iya, nanti kita akan bahas ya soal anggaran. Tetapi tadi menarik juga Mas Al-Araf sampaikan bahwa sebetulnya tujuannya, goalsnya adalah rasa aman untuk publik. Nah, memang apa yang kurang saat ini hingga rasa aman untuk publik masih dipertanyakan ya saat ini, Mas Al-Araf? Oh iya, dalam perspektif memastikan rasa aman ada dua pendekatan ya. Pertama adalah pendekatan traditional security, yang kedua adalah pendekatan non-traditional security. Dalam pendekatan tradisional security itu, rasa aman adalah memastikan bahwa Indonesia bebas dari kemungkinan ancaman perang dengan negara lain. Jadi ada memastikan bahwa kalau kita diserang dengan negara lain, kita kapabilitas pertahanannya siap untuk menghadapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman non-traditional security, yang di luar ancaman non-militer, yang kita diskusinya tentang tadi, bagaimana memastikan keamanan individu, meliputi isu-isu food security,
health security, environmental security, economic security, dan lain sebagainya. Yang memang domain ini tidak melulu ada di Kementerian Pertahanan. Di kementerian lain juga bertanggung jawab, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah isu yang sangat kompleks gitu. Nah, dalam konteks dan kerangka itulah kita ingin memastikan rasa aman manusianya bebas dari kelaparan, bebas dari ancaman kesehatan seperti pandemi dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya sangat multidimensional. Memang kita sering melihat perspektifnya lebih ke arah traditional security, Mbak. Soal kedaulatan, perang, modernisasi alutsista. Itu juga nggak masalah. Itu tergantung presiden dan menterinya bagaimana membangun skala prioritas dalam strategi pertahanan. Nah, saya nggak tahu nih rezim 5 tahun ini skala prioritasnya apa, karena saya bingung. Kadang kalah sana, kadang kalah sini, kadang kalah situ. Nah, ini jadi catatan buat saya gitu. Ya, dan nanti buat kita juga, presiden dan buat menteri pertahanan juga gitu. Nah, itu semoga nanti keluar juga gagasan-gagasan lebih spesifik dari ketiga capres yang nanti akan berdebat nanti malam. Saya mau ke Mas Arvin. Kita move dari isu soal pertahanan keamanan, ada juga isu lain yaitu hubungan internasional dan juga geopolitik. Kalau sekarang ini kan ada beberapa isu geopolitik yang lagi hot, misalnya ada Rohingya, kemudian ada soal Israel Palestina, ada Rusia Ukraina. Kira-kira dari tiga ini apakah nantinya para capres yang akan berdebat nanti malam, apa yang diharapkan keluar dari gagasan-gagasan mereka, Mas? Oke, ya menurut saya satu, kalau untuk kebijakan luar negeri, isu-isu yang strategis perlu untuk disampaikan dari para kandidat capres nanti. Itu tidak hanya 3 isu krusial tadi. Memang 3 isu krusial tadi itu mungkin yang paling dekat ya secara geografis, itu perlu menjadi pertimbangan. Tetapi juga kita harus melihat apa yang sudah dicapai dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia selama 5 tahun ke belakang. Dan juga saya berharap mungkin dari tiap kandidat capres itu juga punya proyeksi 5 tahun yang akan datang ini akan ada apa, begitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Al-Araf terkait dengan keamanan, saya selalu mengatakan bahwa kita harus melihat 3 tahun ke belakang ini terkait dengan COVID-19 itu harus jadi lesson learned yang sangat-sangat diperhatikan oleh para kandidat capres, begitu. Kenapa? Karena 2019 yang lalu kita ketika lihat debat tidak ada satupun, baik itu media massa maupun tiap capres mewaspadai hal seperti itu, begitu ya. Artinya 5 tahun yang akan datang kita harus lihat misalkan begini, bahwa nanti isu geopolitik dan hubungan internasional mana yang kira-kira akan mendapatkan atau memiliki pengaruh dan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia, terutama dalam konteks misalkan ekonomi, begitu ya. Dalam hal ini kita lihat 5 tahun ke belakang setidaknya ada 2 yang paling krusial, isu besar dan sangat masif selain COVID-19. Tapi juga salah satunya itu adalah serangan Rusia ke Ukraina. Yang mungkin kita harus melihat bahwa dampak daripada invasi tersebut itu pelemahan ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Selain tentu saja ke depan kita harus juga melihat misalkan 5 tahun yang akan datang itu apakah akan ada lagi isu krusial atau isu yang semasif COVID-19, atau mungkin kita harus punya, saya berharap mungkin dari setiap kandidat itu juga punya jenis skenario terburuk, misalkan kalau misalkan Cina itu pada akhirnya menginvasi Taiwan, kira-kira ke depan bakal ada seperti apa? Karena indikasi-indikasi itu kan sangat kuat seperti itu. Baik, jadi soal skala prioritas kemudian juga proyeksi ya 5 tahun ke depan. Betul. Nah, nanti kita akan bahas lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline Spesial Debat. Anda kembali bersama kami di Newsline spesial jelang debat Capres 2024. Tapi Eva dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama masing-masing tim sukses dan juga pengamat, kita akan memantau dulu sebenarnya bagaimana persiapan dan juga kesiapan pengamanan jelang debat Capres ketiga kali ini nanti malam ya. Kita ajak bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Zevanya Sarah yang akan langsung melaporkan dari Istora, Jakarta. Zevanya, bagaimana persiapan di sana jelang debat nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat? Ya, Eva dan juga pemirsa, saat ini sedang berlangsung apel pengamanan yang mana langsung dipimpin oleh Wakasatgas Preventif Mabes Polri, yaitu Brigjen
Rudi Antariksawan begitu. Total untuk pengamanan sendiri Eva ada 3.100 personil gabungan baik itu dari unsur Polri, TNI dan juga di backup oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini bisa dilihat apel di sini pun merupakan pemberian arahan langsung dari Wakasatgas Preventif Mabes Polri untuk pengamanan yang akan dilakukan jelang debat ketiga pemilihan presiden 2024. Dan selain memang pengamanan yang dilakukan di Istora Senayan juga disebutkan tadi bahwa nantinya para personil gabungan ini akan melaksanakan yang namanya pengamanan secara mobile karena mengingat di kawasan Gelora Bung Karno ini tidak hanya acara debat Pilpres saja nantinya, namun juga ada beberapa rangkaian acara lainnya yang juga berlangsung di kawasan GBK sehingga agar ketertiban, keamanan dan juga kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan GBK ini terjamin, maka pihak kepolisian pun juga melakukan pengamanan secara mobile. Lalu selain itu juga Eva, selain menyiapkan skenario pengamanan, pihak kepolisian juga menyiapkan yang namanya skenario rekayasa arus lalu lintas begitu. Ada sejumlah rekayasa lalu lintas telah disiapkan jika nantinya terjadi penumpukan kendaraan ataupun antrian kendaraan, maka rekayasa arus lalu lintas ini baru akan diterapkan atau bersifat situasional begitu. Nantinya juga pada 3 jam sebelum debat dimulai atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat akan ditutup pintu-pintu yang ada di kawasan GBK ini. Total ada 12 pintu yang ada di kawasan GBK ini nantinya yang hanya dibuka yakni 4 pintu saja, yaitu pintu 5, 7, 8 dan juga 10 atau pintu-pintu yang berada dekat dengan kawasan Istora Senayan. Hal ini untuk lebih mempermudah para paslon capres maupun cawapres dan juga tamu-tamu undangan untuk bisa hadir lebih awal di gedung Istora Senayan Jakarta. Nantinya juga untuk pengamanan sendiri nanti pihak kepolisian juga telah menyiapkan sebanyak 150 personil tiap paslon untuk melakukan penyekatan terhadap para massa pendukung simpatisan paslon begitu yang juga ikut hadir dalam debat nanti malam sehingga para paslon para massa pendukung non undangan ini bisa tetap tertib mengikuti jalannya debat meskipun tidak berada di dalam gedung Istora. Terkait dengan persiapan debat dari pihak KPU maupun juga dari pihak TV penyelenggara juga ini masih terus dirampungkan. Tadi juga beberapa kali kami mendengar dari dalam gedung Istora ini nampaknya telah dilakukan gladi bersih begitu untuk memastikan kembali susunan debat ketiga pemilihan presiden 2024. Lalu memang untuk mekanismenya ini masih tetap sama Eva dan juga Jason. Durasi debat ini berlangsung selama 120 menit dibagi ke dalam 6 segmen. Namun ada yang berbeda di mana perbedaan pelaksanaan debat dalam debat ketiga ini merupakan juga hasil evaluasi dari pihak KPU pada 2 debat sebelumnya. Nanti para capres hanya menggunakan mikrofon dalam menyampaikan visi misi maupun juga dalam memberikan sanggahan atau menjawab pertanyaan dari panelis. Selain itu juga para capres ini ketika menyampaikan sanggahan ataupun visi misi hanya diperbolehkan berada di podium saja. Dan yang terakhir ketika menyampaikan pertanyaan maka capres ini dilarang untuk menggunakan singkatan begitu. Tentunya persiapan hingga sampai saat ini pun juga terus dirampungkan hingga nanti debat akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara Eva dan juga Jason kembali ke Anda di studio. Terima kasih Zevanya Sarah untuk informasi Anda langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Jadi persiapan sedang tahap finalisasi ya Jason, kalau para paslon menyatakan sudah siap. Tetapi apakah ada elemen of surprise yang akan disajikan nanti malam? Itulah yang akan kita tanyakan dan juga kita bahas. Tadi kan ada beberapa subtema, tapi kita akan bahas satu persatu dulu nih Pak. Kalau di segmen ini kita akan bahas kerucutkan ke soal pertahanan dan keamanan. Dan saya akan mencoba mengaitkan dengan visi misi yang ada di draft visi misi para capres. Saya mau tanya ke Mas Billy, kalau untuk khusus pertahanan dan keamanan, ada beberapa poin sebenarnya kalau yang ditulis dari programnya Amin. Pertama, ada mewujudkan profesionalitas TNI melalui latihan tempur, kesejahteraan prajurit, kemudian ada mengembangkan teknologi pertahanan antariksa dan juga mendorong jumlah TNI perempuan. Dari program-program itu, sespesifik apa
upaya tersebut mendorong pertahanan dan keamanan yang lebih advance di Indonesia? Baik, tentu kalau kita merujuk ke misi yang sudah Amin siapkan, tentu seperti Mas Araf tadi sebutkan bahwa kita nggak hanya menghadapi ancaman yang bersifat tradisional seperti perang antar negara, tapi kita juga menghadapi tantangan-tantangan atau ancaman berupa non-traditional security, seperti misalkan ancaman terhadap cyber, ancaman terhadap data yang dimiliki oleh warga negara, dan bahkan pun kita tentu masih ingat bagaimana Kementerian Pertahanan yang berwenang terhadap isu ini justru websitenya diretas. Tentu itu patut jadi pertanyaan. Dan di lain isu itu kan juga tadi juga sempat disampaikan bahwa kita non-tradisional bukan hanya tentang cyber, tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi bencana alam, kesiapan kita menghadapi pandemi dan lain sebagainya. Dan tentu kalau kita konteksnya berbicara tentang yang tradisional security, akhir-akhir ini memang kita dihabiskan waktunya berdiskusi tentang anggaran alutsista yang tadi sempat singgung di awal. Tapi kita juga melihat bagaimana misalkan yang kita soroti adalah Pak Prabowo sampai sejauh ini belum menyiapkan buku putih yang sudah harusnya dijanjikan dan transparan dibuka ke publik. Lalu kemudian yang kedua, isu yang kedua juga yang kita ingat selain alutsista kan juga tadi disinggung tentang kesejahteraan prajurit. Kan kesejahteraan prajurit kalau ambil salah satu contoh misalkan uang lauk pauk ataupun gaji pokok yang angkanya jangankan dibandingkan dengan instansi yang lain. Dengan negara yang lain juga pun kita masih jauh tertinggal. Tentu isu-isu itu yang akan jadi fokus perhatian kita. Baik, itu dari paslon 1, kita ke paslon 2 ya, Jason dan juga pemirsa. Saya baca juga di visi misi pertahanan Prabowo Gibran, pencegahan aksi terorisme, meningkatkan anggaran pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista, dukungan kemerdekaan Palestina, perjuangkan KBRI di Palestina, dan perkuat kapabilitas Badan Pertahanan Siber. Konkretnya bagaimana? Terutama soal ini ya, perjuangkan KBRI di Palestina. Ya, jadi begini, pertama kita harus menyadari bahwa konteks daripada konflik yang kita namakan sebagai traditional conflict itu bukan hanya bentuknya ada invasi langsung ke negara kita. Tetapi kita berbicara juga bagaimana caranya kita menghandle ketika ada mitra-mitra kita, negara-negara sahabat kita, tetangga-tetangga kita yang berkonflik. Indonesia mengambil posisi politik bebas aktif, non-blok, bagaimana kita akan bersikap. Seperti tadi sudah dicontohkan, tetangga kita sekarang, kemarin di address tahun barunya Presiden Xi Jinping, Presiden Xi kembali menegaskan bahwa unifikasi China dan Taiwan itu tidak terhindarkan dengan terjadi. Sehingga boleh dibilang kita hanya tinggal menunggu waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut ketika konflik tersebut terjadi. Perlu diingat juga salah satu sekutu terdekat daripada blok barat yaitu Australia memiliki fakta pertahanan yang bernama AUKUS. Nah, ketika terjadi konflik katakanlah dengan negara-negara tersebut, bagaimana Indonesia dapat memposisikan diri kita agar kita bisa mempertahankan stance kita sebagai negara yang non-blok dan juga bebas aktif. Lalu kedua, yang banyak paslon-paslon lain lupakan ketika kita berbicara konflik dalam konteks konflik tradisional, konflik itu juga tidak hanya dalam bentuk kita diserang, tapi kita ingat ada konflik yang dinamakan proxy war, seperti yang kita lihat di Yemen antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Iran katakanlah, atau yang kita lihat di Suriah antara Amerika Serikat dengan Rusia. Itu merupakan salah satu bentuk konflik tradisional juga. Lalu kita harus sadari konteks selanjutnya adalah kita Indonesia tidak pernah merubah posisi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Salah satu bentuk dukungan yang telah kita berikan selain adalah bentuk bantuan, selain bentuk bantuan rumah sakit, kita juga berkomitmen untuk mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina. Nah, perlu kita sadari bahwa Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sudah menerima Duta Besar dari Palestina, juga telah memberikan beasiswa-beasiswa terhadap mahasiswa dari Palestina di Universitas Pertahanan. Jadi kalau kita berbicara bantuan yang konkret langsung kepada rakyat Palestina, maka boleh dikatakan hanya paslon 02 lah, Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai Menhan yang telah melakukan dampak nyata terhadap membantu rakyat Palestina untuk bisa merdeka. Baik, itu soal Palestina. Tapi kalau tadi soal anggaran, saya mau kembali lagi ke situ sebelum kita berpindah. Tadi kan anggaran pertahanan ini bisa dibilang anggarannya cukup besar, bahkan bisa dibilang itu adalah nomor 2 di anggaran kementerian yang lain. Betul. Kalau datanya RAPBN 2024 misalnya ada 135 triliun, 2023 144 triliun, 2022 150 triliun. Dan visinya Pak Prabowo adalah meningkatkan jumlah anggaran pertahanan. Betul. Jadi kenapa fokusnya masih ke situ, Mas? Jadi pertama, kita harus menyadari bahwa postur terbesar dari anggaran pertahanan kita masih digunakan untuk pembiayaan prajurit. Di luar daripada itu, memang postur anggaran terbesar selanjutnya adalah modernisasi alutsista. Tetapi Mas, yang perlu kita perhatikan adalah Indonesia adalah negara yang besar. Luas wilayah tanah kita saja 1,9 juta kilometer persegi. Luas zona ekonomi eksklusif kita itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 2,6 juta kilometer persegi. Saat ini dengan armada yang kita punya,
baik pesawat tempur yang kita punya, pesawat patroli yang kita punya, pesawat pengintai yang kita punya, maupun kapal-kapal patroli, itu tidaklah cukup untuk dapat melakukan patroli secara rutin dan terus-menerus. Sebagai contoh, potensi ikan tangkap di Indonesia itu berjumlah kurang lebih sekitar 12 juta ton per tahun. Dengan asumsi bahkan kita kehilangan 10% saja akibat zona ekonomi eksklusif kita di-intrude oleh pihak asing, oleh kapal-kapal nelayan asing melalui illegal fishing, negara Indonesia itu rugi kurang lebih 20-30 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, rela kita punya kekayaan dirampok oleh negara lain tanpa berbuat apapun? Itu adalah salah satu visi Pak Prabowo untuk meningkatkan pertahanan kita, bukan untuk mencari konflik dengan negara lain, tapi untuk supaya negara Indonesia dapat menjaga kedaulatannya dan menjaga wibawanya dan menjaga kekayaannya. Berikutnya kita ke paslon 3 ya, Mas Anam. Saya bacakan lagi, visi misi pertahanan Ganjar Mahfud, politik bebas aktif, mendukung perjuangan rakyat Palestina, perkuat diplomasi dan kedutaan besar untuk pelindungan pekerja migran, modernisasi alutsista, dan pembentukan anggaran siber TNI. Soal anggaran siber TNI ini, nah ini bagaimana nanti implementasinya? Jadi sebenarnya gagasan soal cyber ini memang mau bikin angkatan cyber. Angkatan cyber Karena TNI. memang tantangan ke depan, perangnya itu perang cyber yang paling menonjol. Ya. Oleh karenanya memang dibutuhkan tidak hanya satu unit gitu ya, karena di beberapa matra sudah ada unit cyber. Nah ini perlu diperkuat karena misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini kita kehilangan banyak atau orang yang mencuri data-data melalui cyber kita, ya macam-macam itu, mulai dari instansi pemerintah, bahkan instansi penegak hukum, ya polisi juga kecolongan, jaksa juga kecolongan gitu ya, belum lagi swasta, beberapa bank juga kecolongan datanya dan sebagainya lah. Kita perlu memperkuat soal cyber ini. Apalagi salah satu program yang juga ditonjolkan oleh kami, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini adalah soal bagaimana proses digitalisasi, ya dan lain sebagainya. Infrastruktur itu dipersiapkan. Lah kalau keamanannya nggak disiapkan juga nggak match. Makanya di Polri sudah ada cyber juga. Kenapa harus TNI? Lain. Jadi nanti saya akan ngomong soal polisinya. Ya, ada juga badan cyber nasional juga ada. Ya. Tapi memang dalam konteks global kayak begini, ancaman yang nyata ya itu juga soal cyber. Makanya bikin satu angkatan cyber dia, matra sendiri bahkan. Lah yang kedua sebenarnya yang kami tonjolkan adalah bagaimana mendorong senjata-senjata utama ini ya modernisasi, termasuk juga profesionalitas dari prajuritnya. Nah, modernisasi ini salah satu bentuk komitmen kami adalah ya mendorong industri di nasional. Itu juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja. Terus kita juga menghindari pembelian alat-alat yang usang gitu ya. Karena catatan kami misalnya, saya misalnya ya, karena saya di Malang begitu, ketemu sama beberapa orang yang pesawatnya jatuh gitu, ya ngeluh ini kenapa kok jatuh dan sebagainya. Begitu loh. Nah, teman-teman TNI juga bilang, kita mendukung bahwa modernisasi itu salah satunya memperkuat basis industrinya. Ya, kita menghindari juga soal pembelian pesawat-pesawat yang ya nggak layak begitu ya, yang usang dan sebagainya. Karena itu perawatan dan sebagainya juga biayanya juga nggak kalah besar. Itu dua. Sebentar. Yang ketiga, yang dalam sistem demokrasi itu soal keamanan juga harus ngomong juga soal polisi. Nah, soal polisi ini kami juga mendorong adanya modernisasi alat-alat sehingga bisa menghindari bentuk kekerasan. Misalnya soal body cam gitu ya. Ketika polisi hadir di tengah masyarakat dan sebagainya, di tengah aksi mahasiswa dan sebagainya, nggak boleh lagi ada kekerasan. Nah, pakai apa? Ya alat-alatnya apa? Body cam misalnya. Soal kamera yang melekat pada tubuhnya dan sebagainya. Nah, itu kan juga penting. Jadi betul katanya Mas Aal bahwa keamanan itu harus menghadirkan dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, termasuk berdampak langsung terhadap mereka. Misalnya begini, kalau tadi ngomong Taiwan dan sebagainya, ancaman Taiwan dan sebagainya, mungkin kita hanya berpikir bagaimana hubungan kedaulatan dan sebagainya. Padahal angka buruh migran kita, TKI kita di Taiwan juga sangat gede. Ya, jadi tinggi sekali. Beberapa negara yang gede, Malaysia, Taiwan, ya, Singapura, itu kan akan kena dampak langsung misalnya kalau itu terjadi. Yang paling penting kan yang di Taiwan kayak apa misalnya. Oleh karenanya memang skema kita ngomong pertahanan, ngomong keamanan, ngomong diplomasi, salah satunya adalah memastikan para buruh migran kita
Ya, baik itu di Taiwan, di Singapura dan lain sebagainya. Aman ya? Aman, ya, Baik. terlindungi, Baik. hadir. Kita hadir di sana. Baik. Nah, yang terakhir yang juga nggak kalah penting dalam skema pertahanan keamanan ini adalah bagaimana para prajurit kita, petugas kepolisian kita bekerja dengan baik. Kalau kesejahteraan nggak kita pikirkan. Salah satu yang kita pikirkan adalah memastikan keluarganya juga menikmati Kesejahteraan ya. kesejahteraan. Dalam bentuk apa? Beasiswa untuk anak-anak prajurit. Gitu. Baik. Nah, itu juga kami dorong. Iya. Oke, kita sudah simak ya, Betul. Jason, tadi visi misi dari 3 paslon soal tema debat kali ini. Tapi apakah sudah menjawab apa yang dibutuhkan oleh publik visi misi ini? Saya mau langsung tanya ke Mas Al-Araf. Kalau dari tadi nomor 03 ini soal pembaharuan sistem pertahanan 5.0, kemudian ada juga meningkatkan anggaran, meningkatkan kesejahteraan. Mana kira-kira yang paling bersignifikan berpengaruh terhadap kemajuan pertahanan kita? Ya, saya baca visi misi ini bolak-balik nih kan. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, begini Mbak, dari visi misi yang saya baca, ada satu garis dasar yang sama di antara 3 kandidat. Tiga-tiganya setuju tentang penguatan industri pertahanan. Ya. Dengan tujuan adalah memastikan kemandirian pertahanan. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, memang kita ingin agar ke depan kita memiliki kemandirian pertahanan. Supaya kita tidak mengalami pengalaman seperti di masa lalu, yang kemudian menjadi masalah karena kita tidak memiliki kemandirian pertahanan. Tapi gagasan kemandirian pertahanan ini, dengan gagasan membangun industri pertahanan, untuk di paslon nomor 1 karena belum pernah menjadi presiden dan belum menjadi menteri pertahanan, jadi belum terlihat realisasinya seperti apa. Di paslon nomor 3 juga sama, ini baru sebatas komitmen. Catatan saya justru di paslon nomor 2 itu ya. Menulis tentang kemandirian pertahanan dan perencanaan penguatan industri pertahanan yang menurut saya itu sama saja membunuh dirinya. Kenapa? Kenapa? Karena sejak Kementerian Pertahanan memajukan Omnibus Law bidang pertahanan, maka sesungguhnya kita sudah meninggalkan gagasan tentang kemandirian pertahanan itu. Kita masuk ke rezim yang disebut dengan liberalisasi pertahanan, Mas. Nah, Omnibus Law yang didorong oleh Pak Prabowo dalam sektor pertahanan itu membuat industri pertahanan strategis di dalam negeri semakin terjepit. Kenapa demikian? Karena semangat Undang-Undang Industri Pertahanan sebelum Omnibus Law adalah semangat bagaimana membangun rasa nasionalisme, membangun kemandirian pertahanan, memperkuat industri pertahanan. Sehingga kalau beli dari luar harus ada offset. Sehingga kalau investasi swasta, asing, dia hanya satuan 1 aja, satuan 2, 3, enggak. Yang ketiga, penanaman modal asing tidak diperbolehkan. Karena ini untuk misiu, senjata, dan lain sebagainya. Hanya penanaman modal dalam negeri yang diperbolehkan. Sejak Omnibus Law dilakukan, semua selesai. Industri swasta boleh masuk satuan 1 sampai satuan 3. Yang kedua adalah penanaman modal asing boleh masuk secara luar biasa. Yang ketiga adalah ini berimplikasi terhadap terjadinya liberalisasi pertahanan. Jadi ingin meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Paradigma tentang industri pertahanannya adalah memang membangun liberalisasi pertahanan. Pak Prabowo sejak mengesahkan Omnibus Law, itu sebenarnya diskusinya ke arah liberalisasi pertahanan dan sudah disahkan. Dan itu usulan Kementerian Pertahanan tentang perubahan Undang-Undang Industri Pertahanan itu. Karena itulah kami masyarakat sipil menolak habis-habisan Omnibus Law, salah satunya isu di pertahanan. Itu, ya. Jadi kalau di dalam visi misi Pak Prabowo menulis ingin memajukan industri pertahanan nomor 2, menurut saya itu membunuh dirinya sendiri. Karena realisasinya, paradigma dia ingin membangun liberalisasi pertahanan. Terlihat secara nyata di Omnibus Law itu, Mas. Nah, itu catatan saya. Nanti kita akan bahas lagi lebih Harusnya detail ya. Nggak usah tulis nomor 2 tadi itu. Tadi kan ada tulis tuh ya kan. Industri pertahanan itu. Gitu. Oke, jadi pada saat Mas Al-Araf berkomentar soal itu, kita lihat mukanya Mas Astrio nih senyum-senyum begitu. Nanti apa arti senyumnya? Apa arti senyumnya? Tapi nanti kita akan bahas kalau usai jeda. 01, 03 kan saya belum bisa komentar. Belum, karena kan yang menjalankan kan dua nih ya. Baik, nanti kita akan minta tanggapannya, tapi usai jeda berikut ini pemirsa dengan topik yang lain juga akan kita dalami tentunya bersama kami di Newsline spesial jelang debat Capres 2024.
Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline edisi spesial jelang debat Capres 2024. Tadi ada senyum-senyum yang sudah dipancarkan oleh Mas Astrio ketika ada kritik dari Mas Al-Araf. Ini soal katanya ada bunuh diri kalau dimasukin poin itu. Tanggapannya Mas Astrio? Ya, kita berbicara akan dua hal ya. Pertama adalah liberalisasi industri pertahanan, lalu kedua adalah kita akan bahas sedikit tentang apa yang dikatakan sebagai pesawat usang. Nah, jadi pertama kita bahas tentang liberalisasi industri pertahanan. Itu merupakan diksi yang tendensius. Kenapa? Karena walaupun industri pertahanan sudah dikeluarkan dari daftar negatif investasi, kepemilikan dari perusahaan asing melalui skema foreign direct investment itu dibatasi tetap harus minoritas, alias tidak lebih dari 50%, harus maksimal sebesar 49%. Lalu kedua yang kita lupa adalah bahwa ketika kita mengundang yang namanya foreign direct investment, itu merupakan satu metode katalisator paling baik untuk memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai transfer of technology. Tapi itu pun tidak mutually eksklusif harus berasal dari foreign direct investment. Sebagai contoh, kita baru membeli 12 drone angka dari Turki. 6-nya dikirim, 6-nya kita rakit di sini melalui siapa? PT DI. Itu kan tidak kita sebut kita menggunakan pihak asing sebagai perakitnya. Kita rakit di Indonesia melalui PT DI, itu adalah bagian dari transfer teknologi. Nah, jadi mungkin dengan mindset yang seperti itu, itulah tipe-tipe mindset yang ingin Indonesia selalu menjadi konsumen. Baik. Itulah tipe-tipe pemikiran yang tidak ingin Indonesia bisa membuat pesawat tempurnya sendiri. Kita harus selalu beli dari orang. Mimpi Pak Prabowo adalah bagaimana caranya. Hari ini kita tidak mampu bikin, tidak apa-apa. Kita beli dulu. Tapi pelan-pelan teknologi tersebut harus ditransfer sehingga suatu saat nanti Indonesia juga bisa membuat pesawat tempurnya sendiri. Bahkan sampai generasi yang tercanggih seperti kalau hari ini adalah fifth generation fighter. Berarti hanya temporary ya, nggak selamanya akan menggunakan pesawat yang tadi kalau kata Mas Anam tuh usang tadi ya. Lalu yang kedua adalah kesalahan terbesar dari paslon Pak Ganjar adalah menggeneralisasi bahwa pesawat bekas itu standarisasinya sama seperti kita membeli mobil bekas atau membeli sepeda motor bekas. Di mana itu mungkin bekas tabrak, bekas banjir. Mas Jason, industri aviasi, baik sipil terutama militer, merupakan industri yang paling dikontrol secara ketat di dunia ini. Makanya moda transportasi udara, kalau kita naik pesawat terbang, itulah moda transportasi paling aman. Lalu yang kedua adalah mungkin dari pasang Pak Ganjar tidak mengetahui ada konsep namanya MLU. MLU itu adalah midlife update. Seperti contoh ketika kita meremajakan F-16 kita dengan metode MLU. MLU itu apa aja sih? Avionics kita perbaharui, sistem persenjataan kita perbaharui, payload airframe kita perbaharui. Sehingga apa? Ujung-ujungnya jam terbangnya bisa bertambah. 5.000 jam terbang, 10.000 jam terbang. Nah, ini yang mungkin konsep belum dipahami oleh paslon Pak Ganjar, sehingga kita sebutnya bukan pesawat bekas. Dari segi harga, pesawat Mirage 2000 juga merupakan alutsista yang sangat worth it kalau orang bilang. Karena harganya per unitnya adalah 20 juta US dollar, masa baktinya masih bisa sekitar kurang lebih 20 sampai 25 tahun. Oke, jadi kita tidak mengerti permasalahan apa ini. Baik. Nah, tadi kan Mas Astrio sampaikan sebentar ya, Mas Anam. Tadi kan itu main didiksi saja berarti. Baik, Ya. tadi kan Tapi disampaikan tidak berbicara substantif. Oke, kita tahan dulu sebentar. Foodmaster 97 itu beli mobil aja angka 10 tahun juga berat kok gitu loh. Nah, ini standar mobil. Iya, makanya nggak nyambung. Oke. Kita juga tahu F-16 misalnya waktu Obama juga ngasih ya kan. F-16 bekas waktu itu juga ditolak. Karena apa? Beli Mirage itu bekas. Pak Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan, menolak membeli Mirage yang dibeli oleh Prabowo karena bekas. Yang kemudian hari ini karena mungkin jelang debat ditunda pembeliannya. Karena takut menjadi bahan paling. Salah besar. Dan skandal pembelian. Soalnya karena Menteri Keuangan katanya terbatas anggarannya, itu guyonan saya yang tadi. Jadi poinnya adalah niat membeli Mirage yang ditolak oleh Juwono Sudarsono dilakukan oleh Prabowo. Boleh cek di semua berita. Kenapa Pak Juwono membeli? Ya karena memang bekas. Benar yang dibilang tadi. Standarnya harusnya kita bisa membeli pengadaan pesawat yang baru. Sudah. Permainan, ya yang sudah nggak apa-apa diteruskan. Tapi yang bekas kenapa dibeli? Itu persoalan. Satu poin. Ya itu nggak bisa dibantah. Itu ada, itu niatnya. Yang kedua ya. Yang kedua. Satu poin bekas. Kemudian kedua. Jadi poin bekas itu Pak Prabowo nggak bisa membantah. Mau pengen beli Mirage bekas. Jadi itu titik poin. Yang kedua adalah soal tadi industri pertahanan itu harus dipahami bahwa industri pertahanan dalam negeri ini, Mbak, kembang kempis. Yang mau beli, konsumennya, dukungan pendanaan, dan lain sebagainya. Ketika Omnibus Law disahkan di sektor pertahanan, saya bertemu salah satu direktur utama industri pertahanan strategis di Bandung. Gimana nasib Anda pas ke Omnibus Law? Kami nggak mengerti, kami pasrah. Kenapa? Dia harus bersaing dengan industri swasta yang akan masuk dengan leluasa di Indonesia. Dengan investasi yang begitu luar biasa. Kita harus memproteksi hal-hal yang strategis, yang menjadi milik publik,
air, sektor pertahanan, itu harus dilindungi oleh negara. Makanya itulah semangat Undang-Undang Industri Pertahanan untuk membangun kemandirian pertahanan dan menutup tadi ruang industri swasta bisa masuk dari satuan 1 sampai satuan 3 dan kemudian investasi asing dalam beberapa hal juga ditutup. Kenapa? Karena dia harus melindungi itu. Kalaupun masuk, dia terbatas. Baca aja revisi Omnibus Law tentang penanaman modal asing dirubah dalam konteks sektor pertahanan. Jadi kita tidak bisa membantah bahwa ada semangat dan ada fakta bahwa Pak Prabowo membangun liberalisasi pertahanan di Indonesia. Dan itu berdampak terhadap tergencetnya industri pertahanan strategis dalam negeri. Kalau ada kasus-kasus mendapatkan proyek 1, proyek 2, itu sesuatu yang di zaman dulu juga terjadi gitu. Dilakukan begitu. Tapi diskursus transfer of teknologi di dalam Omnibus Law juga dikurangi karena tadi ada semangatnya liberalisasi pertahanan. Kalau Undang-Undang Industri Pertahanan yang lama itu memang semangat transfer teknologinya menjadi lebih ketat. Gitu. Jadi menurut saya dua kesalahan besar Prabowo membangun liberalisasi pertahanan yang menggencet industri pertahanan dalam negeri. Makanya jangan heran kalau juga lebih banyak utang dan lain sebagainya. Nah, soal untuk utang itu ditahan dulu. Nah, ini kan ada soal yang keduanya kritik. belum ini tadi. Bentar. Nanti kita tahan dulu ya, masih yang kedua sih ada yang ketiga nih. Sebentar ya. Soal alutsista bekas, kemudian soal hutang juga ini menjadi kritik paslon nomor 1 ya. Tapi kita akan bahas usai jeda ya. Betul, nanti kita akan tanya nih Mas Billy, gimana sih sebenarnya kalau terobosan dari paslon nomor 1, apakah nantinya lebih condong kemana nih? Yang kedua apa yang ke satu? Kita akan cari tahu usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Newsline edisi jelang debat Capres 2024. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, kita akan bahas ya, kalau tadi ada kritik dari paslon 3 soal beli pesawat bekas atau usang. Nah, paslon 1 juga mengkritik ya soal beli alutsista, pengadaan alutsista tapi dengan hutang. Nah, apa yang salah? Beli tapi hutang. Tadi kan disampaikan ya oleh Mas Asrio, ya nggak apa-apa beli dulu. Ya, baik. Sebenarnya bukan cuma tentang hutangnya. Hutang luar negeri dan dibebankan ke pemerintahan selanjutnya. Itu tentu jadi kritik. Karena apa? Karena tentu kalau kita berbicara proporsi utang, ya kita sama-sama bisa menghitung berapa besaran proporsi utang yang setiap tahun harus dibayar. Terus kemudian nanti ketika dibebankan ke 5 tahun pemerintahan selanjutnya dan berikutnya lagi, tentu kan akan jadi beban. Sebelum bekerja ya sudah dapat beban, apalagi ketika sudah bekerja. Kemudian yang kedua, tentu kita bertiga dari sepakat bahwa urgensi tentang pembaruan alutsista atau pembelian alutsista memang hal yang urgent dan disepakati semua 3 paslon. Tapi kan ini bukan berbicara tentang baru atau tidaknya atau penting atau tidaknya, tapi ini berbicara tentang bagaimana misalkan keterbukaan ketika ada sebuah pengadaan dan ada misalkan PT TMI yang kita sama-sama tahu terafiliasikan dengan partai mana dan dengan paslon mana, kita juga sama-sama tahu untuk pengadaan alutsista. Terus kemudian tentang besarannya juga akan kita berbicara tentang misalkan pemerataan. Tadi poin yang sempat kita singgung di awal tentang kesejahteraan prajurit ataupun tentang poin yang lain misalkan juga berbicara tentang bagaimana anggaran, misalkan anggaran cyber saja anggarannya nggak sampai 1 T, hanya sampai menyentuh sampai sekitar 700 M. Itu kan sudah jauh berbeda sekali dengan anggaran matra yang lain, dan itu kan tentu akan jadi perhatian yang serius. Dan yang kedua juga belum ada perhatian yang serius terhadap bagaimana riset tentang pertahanan keamanan ini dikedepankan. Karena ya energi kita dihabiskan dengan pembelian alutsista, tapi kita nggak memperhatikan hal yang substansial. Misalkan bagaimana sebelum pengadaan itu kan tentu perlu diadakan riset. Dan risetnya seperti apa, apakah ini perlu tidak, tentu dengan anggaran riset. Dan ketika anggaran riset itu masih proporsinya masih kecil sekali, kan kita tentu berbicara itu juga bahwa tidak ada pemerataan. Itu hanya berbicara dalam konteks Hankam. Belum kita berbicara dengan misalkan anggaran Hankam dibandingkan dengan anggaran pendidikan. Misalkan 380 T itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusikan ke semua daerah. Kemarin Gus Imin juga sempat singgung anggaran Hankam dibandingkan dengan anggaran pertanian. Dan itu kan antara multidimensional, bukan cuma anggaran Hankam. Dan kita mengkritisi hal itu yang kemarin disampaikan Capres atau Capres kita. Tapi secara spesifiknya gimana kalau kita mencoba masuk ke paradigmanya Pak Anies, selain menghindari hutang, cara spesifiknya gimana? Itu dia, di misi kita mengedepankan namanya value based policy. Bagaimana kita juga selama ini kita selalu diperhadapkan dengan pola diplomasi yang transaksional. Ketika ada keuntungan ekonomi, oke, baru kita ketemu bilateral ataupun multilateral. Faktanya juga menunjukkan dari 9 kali pertemuan yang diundang PBB hanya 2 kali kita hadir.
Mungkin yang diduga adalah bahkan ada pernyataan menteri juga bahwa itu tidak ada keuntungan secara ekonomis. Tentu kan kita bisa lihat itu juga. Dan itu yang ingin dirubah menjadi kita menyebutnya sebagai terminologi yang kita gunakan adalah diplomasi proaktif. Bagaimana kita mengedepankan smart based policy, smart power untuk value based policy. Misalkan kita membangun kekuatan kita di ASEAN. Dan ketika kita sudah menjadi pemimpin ASEAN tanpa kita berbicara presidensi yang lain seperti G20 dan yang lainnya, tentu kita bisa memiliki postur. Apalagi kita pernah dapat amanah jadi pimpinan di ASEAN, kan kita juga bisa mendekati isu-isu yang lain ketika kita punya sekutu misalkan di ASEAN ya, misalnya kita berbicara tentang Rohingya, berbicara tentang Israel Palestina, dan ketika kita mengedepankan nilai itu tentu kita juga bisa meyakinkan negara-negara lain untuk pro dengan kita dan kita menyelesaikan itu secara kolaboratif dengan negara lain. Soal kekhawatiran ya, beban untuk pemerintahan berikutnya, bagaimana nih Mas Al-Araf? Tadi kan juga sempat menyinggung ya soal hutang. Anggaran dan utang itu tidak diskusi dalam ruang yang kosong. Dia hanyalah bagian kelanjutan dari bagaimana negara dan Menteri Pertahanan membangun apa yang disebut dengan defense planning. Karena membangun sektor pertahanan itu tidak bisa dilakukan seperti dalam satu malam. Ya, tapi harus dibangun secara bertahap, jangka pendek, menengah, dan panjang, yang disebut dengan perencanaan pertahanan. Dari perencanaan pertahanan yang dibuat, baru kemudian muncullah anggaran pertahanan. Nah, itu yang harus dilihat. Catatan saya adalah, pertama, kita tidak melihat defense planning yang matang. Selama 5 tahun Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ya. Kenapa? Karena sampai sekarang tidak ada defense white paper, buku putih pertahanan yang bisa menjelaskan kepada kita. Jadi Kementerian Pertahanan harus membuat produk strategis pertahanan, kebijakan postur pertahanan, doktrin pertahanan, strategic defense review, defense white paper. Yang lain mungkin dibuat, saya nggak tahu apa buat, tapi defense white paper tidak dibuat. Karena kalau defense white paper harus terbuka. Buat apa? Membangun confidence building measure, CBM. Apa itu fungsinya? Semua negara, Amerika, Australia, membuat defense white paper untuk menjelaskan kepada negara lain bahwa ancaman pertahanan terhadap bahwa kekuatan pertahanan dia tidak mengancam negara di kawasannya. Nah, Prabowo tidak membuat defense white paper sehingga kita tidak membuat perencanaan pertahanan. Akhirnya, nanti saya lari ke utang. Anggaran pertahanan menjadi tidak jelas ukurannya. Karena tadi nggak jelas dalam konteks perencanaan pertahanan. Terkait dengan utang, ini ada catatan penting tentang utang ya. Catatan buat saya. Tahan dulu, boleh karena kita akan lanjutkan lagi ngomong soal utang. Tapi satu kritik pasti, tapi kita udah tangkap bahwa tidak ada defense white paper yang belum dibuat oleh Menhan begitu ya. Tapi kita nanti bahas ya. 02 terus kan? Karena Menteri Pertahanan. Karena Menteri. 01, 03. Apa nanti kita akan jawab dan kita akan ulas usai jeda headline news berikut ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan seru ini usai headline news pukul 15 waktu Indonesia. Tetaplah bersama kami. Kalau menurut saya sih pasti akan seru ya, karena ketiga capres ini kan tentu memahami dari segi politik luar negerinya, terus keamanan pertahanannya gitu kan, terus dilihat dari panelis-panelisnya juga mereka orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu. Saya kira saya akan menyaksikan sampai selesai. Oh, pasti seru banget ya, karena ini kan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Indonesia, biar kita bisa menentukan siapa pilihan terbaik kita. Tentunya dengan menonton debat nanti malam kita bisa sudah menentukan pilihan siapa yang paling unggul di antara ketiganya. Tahu sendiri kan, maksudnya topiknya malam ini menguntungkan salah satu pihak paslon lah, tapi ya kita nggak tahu lah nanti gimana ininya. Tapi yang pasti saya pasti nonton lah, pasti seru. Mengikuti debat capres-cawapres dari 1 ke 2 sih kayaknya bakal seru, apalagi sekarang yang ketiga ya, kayaknya bakal lebih banyak gagasan, terus juga solusi dari Indonesia tuh akan digagas lebih detail sama mereka sih Pak. Ya, Eva dan juga pemirsa, warga ini menunggu-nunggu debat nanti malam. Saya juga menunggu jawaban atau pemaparan lebih lanjut tadi yang sempat terjeda oleh Mas Al-Araf. Sebelum kita move ke isu hubungan internasional dan juga geopolitik, tadi kan ada soal masalah defense white paper yang tidak dibuat katanya oleh Menhan. Lalu kemudian ini merujuk kepada utang tadi. Apa yang ingin disampaikan kritiknya Mas Al-Araf? Ya, sebenarnya ini kan soal utang ini ya. Kritik pertama itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kan. Bu Sri Mulyani kan udah pengen angkat tangan nih, utang di sektor Kementerian Pertahanan besar gitu kan. Itu di semua media ada. Kenapa? Memang besar.
2015 sampai 2019 pinjaman luar negeri utang itu hanya 7 miliar dolar dalam jangka waktu 5 tahun. Di masa Pak Prabowo dalam 1 tahun 9 miliar dolar 2021. Meski kemudian ada 5, 6, 7 bertahap sampai 2024. Intinya utang membesar untuk Kementerian Pertahanan. Buat saya ya terkait dengan utang dan pinjaman luar negeri tadi harusnya seirama dengan perencanaan pertahanan untuk mencapai target yang ingin diraih. Sayangnya utangnya besar, targetnya nggak tercapai. Pak Prabowo sendiri yang ngomong target MEF minimum essential force tidak tercapai 100%, hanya 70%. Maka saya pertanyakan, mengapa Anda utang besar sekali sampai Menteri Keuangan marah-marah, tapi target Anda nggak tercapai? Jawabannya, kata jubirnya Daniel ataupun Pak Prabowo sendiri, karena faktor pandemi. Memang Kementerian Pertahanan mengeluarkan anggaran besar untuk pandemi, maksud saya sampai utang sekian banyak. Utang sekian banyak kan untuk pengadaan alutsista dan lain sebagainya itu sebagian. Tapi targetnya nggak tercapai. Jadi buat saya, Anda meminta duit gede, target tidak tercapai, maka pada titik itu orang akan bilang perencanaan pertahanan Anda buruk. Kira-kira begitu. Oke, soal perencanaan, kemudian garis besarnya juga soal transparansi ya alutsista. Transparansi dan akuntabilitas. Oke, silakan dijawab Mas Astrio. Ya, kita berbicara 3 argumen ya berarti ya. Pertama adalah soal buku putih, kedua adalah pemenuhan minimum essential force, yang ketiga adalah hutang. Kita berbicara dulu melalui buku putih. Jadi, buku putih pertahanan itu walaupun tercantum di dalam Undang-Undang Pertahanan, itu tidak diwajibkan. Makanya disebutkan Kementerian Pertahanan menerbitkan buku putih, tetapi itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena pemerintah memiliki pertimbangan sendiri tentang informasi-informasi yang bersifat national security. Tidak semua informasi itu harus didisclose kepada publik karena terancam untuk diolah oleh pihak asing juga. Kalau kita berbicara bahkan buku putih yang dikeluarkan oleh negara lain sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali informasi di dalam buku putih tersebut yang tidak akurat juga. Ada sebagian dilebih-lebihkan, ada sebagian yang dikurang-kurangin. Jadi itu merupakan hak prerogatif negara melindungi national interest-nya. Yang kedua adalah sebentar. Yang kedua adalah soal pemenuhan minimum essential force. Minimum essential force kita tidak mencapai target yang seperti di semestinya. Itu dikarenakan memang Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian pertama yang bertindak langsung untuk merealokasikan anggarannya ketika terjadi pandemi COVID. Itu adalah wujud komitmen bahwa Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari pemerintah itu mendukung program-program pemerintah. Itulah juga kenapa alasannya salah satu program kerjasama kita dengan Korea yaitu KF21 itu mengalami beberapa kali penundaan pembayaran. Itu karena kita tidak ngotot dan kita selalu mengutamakan kepentingan di dalam negeri kita terlebih dahulu untuk kebutuhan-kebutuhan fiskal yang lebih mendesak. Terakhir adalah soal hutang. Kita memang terlalu sering meromantisasi kata hutang ini sebagai konotasi negatif tanpa mengconsider the fact bahwa hutang juga merupakan katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Kita selalu terjebak dengan diksi bahwa hutang Indonesia tembus 8.000 triliun. Tapi kita tidak pernah berbicara bahwa rasio hutang terhadap PDB kita di angka yang sangat sehat. Itu di angka 37%. China di angka 70-80%, Amerika di angka 120%. Angka kita sangat-sangat sehat. Jadi hutang ini sebenarnya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Intinya masih rasional ya. Ini terakhir. Baru saja dari Menteri Keuangan mengeluarkan data. Defisit APBN kita di tahun 2023, ini fresh from the oven banget ini, hanya 1,6%. Ini jauh di bawah target. Kita punya standarisasi defisit APBN saat itu kalau di bawah 3%. Kita 2% pun tidak sampai. Artinya, rasio hutang di keluaran ini satu, sangat rendah. Yang kedua adalah digunakan untuk pertumbuhan ekonomi kita yang bertumbuh rata-rata 5% per tahun. Artinya memang masih ada keinginan untuk bisa menambahkan tadi anggaran. Nah, sekarang kita move on deh dari Jangan, saya mau jelasin ini penting. Buku putih pertahanan sedikit banget. Namanya buku putih pertahanan, Mas. Namanya buku putih. Otomatis dia menjadi penting untuk menjelaskan kepada masyarakat dan juga kepada luar. Oleh karenanya dia harus dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan strategis ke depan. Hal-hal yang teknis dan taktis yang rahasia itu ada di kebijakan postur pertahanan, kebijakan buku strategis pertahanan. Itu yang mereka close. Tapi buku postur pertahanan dimanapun defense white paper harus dibuka. Jadi aneh kalau dibilang kemudian defense white paper harus ditutup-tutupin. Itu logisnya. Postur pertahanan. Gitu. Bukan soal tidak diwajibkan atau tidak diwajibkan. Pertahanan itu public milik publik. Sehingga kita harus tahu sektor pertahanan itu bagaimana ke depan. Oleh karena itu tanggung jawab seorang menteri dan pemerintah kepada rakyat menjelaskan tentang arah pertahanan. Mas Anam, jadi bukan soal diskusi diwajibkan atau tidak, itu accountability government. Buku putih pertahanan itu bagian dari instrumen demokrasi. Ya, karena perdebatan soal pertahanan itu juga perdebatan soal demokrasi. Nah, kalau itu tidak pernah dibuat, apalagi dikasih status itu rahasia,
itu berarti memang ya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai negara demokrasi. Ya, karena misalnya begini, dalam konteks internasional misalnya, kalau kita ngomong politik kawasan keamanan, yang dirujuk pertama ya itu. Ya, yang kedua misalnya dalam konteks akuntabilitas penggunaan anggaran, yang dirujuk juga itu. Jadi debatnya bukan ini anggarannya berapa untuk pertahanan, ya utangnya berapa atau ininya berapa dan sebagainya, itu bisa dilacak di buku putih itu. Nah, di buku putih itu jadi sangat penting tidak hanya bagi masyarakat, termasuk juga bagi prajurit. Keamanan dirinya kalau misalnya nggak ada buku putihnya, tiba-tiba dia disuruh naik pesawatnya usang, kan bahaya itu. Jadi kalau perencanaannya bisa diakses oleh publik, oleh semua orang, termasuk oleh prajurit yang mengorbankan jiwa raga mereka, itu kan juga penting. Apa yang rahasia? Taktik, postur, bolehlah rahasia. Artinya non transparan begitu ya kalau dari 03 ya. Kalau dari 01? Itu tadi sudah sempat kami sebutkan di awal tentang buku putih juga. Tadi sudah dibahas panjang. Dan kita berbicara, next kan kita tadi bilang move on ya. Kita berbicara tentang gagasan. Tadi selain mengedepankan gagasan non transaksional yang saya sebutkan di awal, juga kita perlu mengedepankan bagaimana Indonesia ini bisa mengambil peran yang lebih sentral dalam tatanan global. Yang terpenting tentu bagaimana kita meningkatkan peran kita di ASEAN. Itu yang sering cawapres kami ungkapkan juga di berbagai kesempatan. Dan bagaimana kita mengambil peran sentral di ASEAN, tentu kita harus melihat kita ini negara nomor 3 dengan penduduk terbanyak di Asia. Tentu secara postur kita sudah paling besar di ASEAN. Itu sudah jadi keunggulan tersendiri. Dibanding dengan ditambahkan juga dengan komitmen-komitmen kita terhadap isu-isu yang ada di dunia. Jadi fungsi kita Indonesia ini bukan hanya sebagai mengambil peran sentral, tapi kita juga jadi penyeimbang. Kita tidak ada di sektor yang mana, di bagian yang mana, dengan organisasi yang tidak, tapi kita mengambil peran aktif untuk semua. Oke, peran sentral di ASEAN juga soal penyeimbang ini ya, catatannya Mas Arvin. Ya, saya pikir kalau saya lihat dari visi misi Capres, ide-ide tentang kebijakan luar negeri, saya lihat ini hampir semua sama. Dan tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin sejak 10 tahun ke belakang, seperti itu. Jadi pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia ini sangat-sangat normatif, dan juga berorientasi pada perdamaian, kemudian kepemimpinan di tingkat kawasan, dan juga global. Tetapi dalam hal ini mungkin agak ketutup tadi dengan perdebatan terkait dengan Kementerian Pertahanan. Begitu kalau saya lihat sebetulnya Kementerian Pertahanan itu kan bisa dibilang anggaran yang terbesar ya setelah PUPR dan seterusnya. Datanya mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau misalkan kita lihat dalam konteks kebijakan luar negeri, lalu kemudian kita lihat kementerian yang paling terdepan di sini, Kementerian Luar Negeri, itu bahkan tidak sampai ke top 10 dari anggarannya itu sendiri, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa saya tidak melihat bahwa semua paslon itu punya pemikiran yang sama terkait dengan memprioritaskan kebijakan luar negeri, seperti itu. Karena yang dipikirkan itu kan adalah bagaimana isu-isu, semua isu termasuk kebijakan luar negeri itu dan diplomasi itu bisa mendapatkan perhatian dan concern bagi masyarakat Indonesia, terutama para pemilih, seperti itu. Dan sebetulnya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus bagaimana kemudian hubungan internasional, isu-isu yang baik ada di kawasan maupun di tingkat global itu bisa berdampak kepada masyarakat hingga akar rumput, seperti itu. Nah, ini yang belum, menurut saya belum terlalu disuarakan baik dari para paslon maupun tidak ada menurut saya isu-isu yang menurut saya krusial. Semuanya business as usual, seperti itu. Kita belum pernah melihat misalkan, oke, 5 tahun yang akan datang akan seperti apa sih interaksi atau dinamika global. 2024 ini kan ada sekitar 57 negara yang melakukan pemilihan presiden, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan itu negara-negara besar semua. Bagaimana kita bisa melihat misalkan waktu zamannya Donald Trump, kita semua kaget bahwa ternyata kebijakan Donald Trump yang Make America Great Again atau Me First Policy itu kemudian membuat sebuah akses pasar misalkan menjadi serba sempit, seperti itu, begitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya paslon harus bisa antisipasi
semua. Nah, terkait dengan misalkan balik lagi ke bagaimana tadi Mas Billy menyampaikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Indonesia sejak dulu memang sudah disegani di ASEAN, begitu. Dan dari dulu, dari tahun 68 kita pendiri negara ASEAN, dan yang paling penting itu juga adalah kita adalah negara seniornya ASEAN. Tetapi kok kita masih belum bisa mengatur satu negara yang agak sedikit menyimpang kan dari ASEAN. Apa itu Myanmar? Seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus dan dampak dari Myanmar itu kan besar. Kita rasakan semuanya itu di Sumatera Utara, di Aceh kemarin banyak penolakan terkait dengan pengungsi Rohingya. Nah, saya berharap isu-isu tersebut bisa dikemukakan karena ini juga terkait dengan dilema. Nah, ini Mas Arvin yang pengen saya tanyakan, isu Rohingya ini kemudian kan banyak dinilai oleh orang adalah isu yang mungkin bisa digunakan di jelang debat dan kontestasi pemilu ini. Rohingya ini sebenarnya isunya lebih humanitarian atau udah masuk juga dalam hal keamanan sebenarnya? Ada dua, kalau kita lihat, satu itu adalah humanitarian. Dalam hal ini memang Indonesia tidak meratifikasi ya terkait dengan Konvensi 1951 terkait dengan pengungsi, tapi kan kita menerima isu pengungsi daripada Rohingya itu hanya alasan kemanusiaan begitu ya. Di sini memang kita dari baik para akademisi maupun kita lihat di media sosial, ini ada dua pendapat yang berbeda begitu. Satu itu adalah kita harus menerima mereka seperti amanah daripada Undang-Undang Dasar 45, kita juga selalu melakukan hal itu. Tapi di sisi yang lain, di masyarakat lokal sendiri, seperti di Aceh kemarin itu juga banyak melakukan penolakan seperti itu. Gitu. Nah, memang agak sulit ketika Indonesia dia berada di dilema seperti ini, karena kalau kita ratifikasi 1951, kita wajib untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sama seperti warga negara kita biasa seperti itu. Jadi kalau misalkan pengungsi Rohingya kita terima, lalu kemudian kita ratifikasi protokol 1951, kemudian datang ke salah satu tim sukses daripada paslon minta kerjaan, wajib harus diberikan seperti itu, atau minta shelter itu wajib harus diberikan. Tapi apakah kita siap ya dengan itu? Boro-boro seperti itu ya. Untuk kita memenuhi kehidupan atau pekerjaan di masyarakat lokal kita aja kesulitan seperti itu. Mas Arvin, tadi soal antisipasi kemudian terobosan di isu-isu geopolitik, artinya Anda melihat para capres ini belum komprehensif begitu ya, spesifik untuk membahas isu geopolitik. Nanti dijawab usai jeda ya Mas Arvin. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Ya, kita kembali tanya lagi soal isu geopolitik yang saat ini terjadi. Kan tadi udah ada beberapa dan salah satunya Rohingya yang dibahas. Tapi saya mau tanya dulu deh ke Mas Billy dari 01 sendiri, kalau 01 memprioritaskan nggak sih sebenarnya isu Rohingya dan spesifiknya seperti apa? Iya, isu Rohingya kan sebenarnya isu pengungsi yang terus berulang. Dan sebenarnya jika isu itu sudah berulang, tentu perlu antisipatif dari awal. Dan kita sudah punya Perpres tahun 2016 yang mengatur pengungsi, tapi itu tidak berjalan optimal. Dan yang sering kali muncul adalah bagaimana ketika kita menjalankan kemanusiaan, tapi justru yang terjadi adalah dirupsi dengan warga setempat, di dalam hal ini Aceh. Dari November sampai hari ini lebih dari 1.000 pengungsi yang masuk ke Aceh, dan itu tanpa ada penanganan yang jelas. Paslon kami, capres kami pernah menyinggung bahwa kita perlu lagi mengangkat misalkan penyediaan shelter. Dulu kita tahu ada namanya Pulau Galang untuk menampung para pengungsi, terus kemudian dia diberikan haknya, dan kemudian dari situ organisasi internasional seperti UNHCR baru turun tangan. Dan itu kan sebenarnya langkah-langkah yang sederhana. Ketika kita sudah menyiapkan itu di awal, ada komitmen dan juga ada kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah, dengan negara regional di ASEAN, tentu kita bisa mengerjakan isu Rohingya ini secara serius. Oke, shelter pengungsi itu dari Paslon 1, Paslon 02, singkat saja untuk isu Rohingya. Saya rasa status quo sekarang sudah cukup menjelaskan bahwa pertama, Indonesia bukan merupakan signatory state dari UNHCR tahun 51 maupun protokol tahun 67.
Tapi kita memiliki perpres di tahun 2016 untuk men-treat refugees yang datang, asylum seekers yang datang. Prinsipnya intinya sederhana, kita tidak membuang mereka begitu saja. Kita berkoordinasi dengan ketat dengan UNHCR untuk melakukan seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita ketahui, mayoritas dari pengungsi ini adalah korban dari perdagangan manusia. Tidak ada mereka mendayung kapal sendiri ke Indonesia, tidak ada, mereka bayar semuanya. Lalu para human trafficker ini mengalokasikan. Kalau sampai kita berada di dunia di mana paslon Pak Anies mengatakan akan menyediakan satu tempat khusus untuk menampung para pengungsi, maka logika yang tercipta adalah para pedagang manusia ini akan berpikir, kita alihin aja semua pengungsi ini ke Indonesia. Human trafficking ini semua ke Indonesia saja. Kan disediakan tempat di situ. Kita tidak ingin itu menjadi sebuah presiden. Bukan karena kita tidak peduli tentang isu-isu kemanusiaan, tetapi kita harus menempatkan kepentingan Indonesia dan rakyat Indonesia nomor satu di atas segala-galanya. Oke, kuncinya 01 shelter, 02 assessment, 03 apa? Nah, sebenarnya yang dibilang oleh 01 maupun 02 itu sudah dilakukan. Ya, salah satu paling kunci adalah memang ini tanggung jawab UNHCR. Dan ini harus menjadi satu isu kawasan. Ya, sebenarnya kalau ngomong isu Rohingya itu beban paling gede bukan Indonesia, tapi Malaysia. Itu fakta yang kredibel ya. Jadi maksud saya, kalau ini mau isu kawasan, ini diselesaikan di kawasan. Karena nggak mungkin Indonesia sendirian begitu. Dan kita punya praktek terbaik untuk ngurusin pengungsian atas nama kemanusiaan. Pakai kepres, terus praktek terbaiknya sebenarnya ada dinamika yang di-create gitu oleh pemerintah, ya baik pusat maupun di daerah, agar terjadi komunikasi yang baik dan sebagainya. Karena memang tantangannya itu kebudayaan pendatang sama yang lokal itu memang berbeda. Untuk menunggu proses yang dilakukan oleh UNHCR, gitu. Jadi siapapun mereka adalah saudara sesama manusia. Tapi persoalan mereka ya harus diselesaikan secara kawasan. Apa minimal ASEAN lah. Problemnya adalah ASEAN ini tidak memiliki treatment yang kuat soal itu. Itu satu tantangan. Tantangan yang kedua itu kan ASEAN itu kan, sorry Mas, jadi kalau lihat ASEAN itu utuh itu juga enggak. ASEAN memang multilateral, tapi secara bilateral China punya bilateral sendiri, Amerika punya bilateral secara kawasan sendiri, begitu ya. Yang itu merusak semua konteks. Kalau ngomong ASEAN Way misalnya, yang merusak konteks itu semua. Kita sudah dengar Mas Arvin, kita sudah dapat poinnya. Catatannya terakhir soal komitmen pada isu-isu geopolitik, termasuk tadi soal isu Rohingya. Ya, cukup nendang nggak dari isu yang gagasan-gagasan yang digagas ini? Menurut saya ini masih inward looking. Artinya inward looking itu adalah bagaimana masing-masing paslon itu kan berusaha untuk, oke, gimana nih caranya kepentingan nasional dan masyarakat kita nggak keganggu lah oleh isu Rohingya. Tapi yang harus menjadi catatan juga itu adalah sumber dari masalah isu Rohingya itu kan karena Myanmar, gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Anam terkait dengan ASEAN, karakteristik ASEAN itu tentu saja berbeda dengan Uni Eropa dan seterusnya. Tapi yang harus menjadi catatan dan menjadi misi daripada ide gagasannya masing-masing calon adalah bagaimana Indonesia menjadi juru damai di Myanmar, di Thailand Selatan dan di Filipina Selatan, agar pengalaman Indonesia bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda suku bangsa dan seterusnya itu juga bisa dipraktekkan di Myanmar, yang dimana Myanmar itu masih didominasi oleh suku Bamar seperti itu. Dan itu yang harus kemudian menjadi penekanan yang luar biasa. Kita tidak mungkin menggunakan ASEAN untuk memaksa, karena memang karakter ASEAN tidak seperti itu. Begitu, mungkin itu aja. Jadi hulunya dulu ya, yang diurusin gitu ya. Ya, betul. Dan bagaimana memfokuskan Indonesia punya taring lagi untuk bisa membujuk dalam tanda kutip Myanmar begitu mengatasi masalah di Rohingya yang sampai ini berimbas juga ke Indonesia. Terakhir sekali, Mas Al-Araf, apa sih yang mau disampaikan terakhir banget nih? Udah 1 menit terakhir nih. Saya pengen nanti malam di 3 kandidat menjawab dan menjelaskan tentang pentingnya agenda reformasi TNI yang menjadi agenda reformasi 98 yang belum selesai, yakni agenda reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 397, agar baik militer, presiden, DPR, semuanya tunduk dalam peradilan umum kalau terlibat dalam tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan militer kalau terlibat tindak pidana militer. Selama ini anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana umum seperti Boyolali masih ditindak peradilan militer. Padahal mandat TAP MPR 7 2000 dan Undang-Undang TNI 34 2004 dan konstitusi itu harus dirubah untuk
menjelaskan Baik. prinsip equality before the law. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Oke. Saya Baik. pengen tanya, apa tiga Diharapkan kandidat keluar berani nanti ya. untuk menyatakan tentang hal itu? Oke, kalau gitu Komitmen itu. semoga itu nanti terwujud bisa disampaikan oleh ketiga capres yang akan nanti berdebat nanti malam. Terima kasih Mas Arvin, Mas Al-Araf, Terima Mas kasih. Fainul Anam, Mas Astrio, Mas Billy David sudah bergabung bersama kami. Nanti kita juga akan melihat siapa nanti capres-capres yang bisa menyerang atau justru bermain aman dan hanya menyampaikan gagasan. Kita lihat semuanya nanti malam. Iya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, kita akan simak nanti adu visi, misi, gagasan, siapa yang akan unggul ya. Kita nantikan bersama nanti di Metro TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikianlah Newsline spesial debat. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo. Dan saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.